Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil bak terbuka di Jalan Pantura, Kudus, Pati, Jawa Tengah. Kecelakaan bermula saat pengendara sepeda motor melaju dari arah barat ke timur. Di saat yang sama, dari arah berlawanan sebuah mobil bak terbuka menyalip kendaraan yang berada di depannya sehingga terjadilah kecelakaan. Pengendara sepeda motor langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tak tertolong. Korban menderita luka serius di bagian kepala. Kasus kecelakaan maut ini ditangani Mapolres Kudus. Polresta Deli Serdang akan memanggil saksi ahli standarisasi konstruksi nasional dan ahli pidana guna mengungkap tabir tewasnya wanita dari dalam lift Bandara Kuala Namu. Satreskrim Polresta Deli Serdang terus menggali dari berbagai sisi untuk mengungkap tabir penemuan jenazah seorang wanita dari dalam lift Bandara Internasional Kuala Namu. Penyidik berencana memanggil saksi ahli pada bidang standarisasi konstruksi dan ahli pidana untuk mempermudah proses penyelidikan sebab kondisi konstruksi bangunan lift terbuka pada dua sisi. Polisi akan menelusuri apakah ada kesalahan teknis pada lift atau kelalaian petugas pemeliharaan fasilitas. 12 saksi dari petugas bandara dan pihak terkait telah diperiksa petugas. Dijadwalkan hari ini penyidik akan mengundang keluarga korban guna memberikan keterangan yang dibutuhkan. Untuk masalah apakah ada kelalaian atau tidak, ini kami masih harus membuktikannya dengan melakukan pemeriksaan kepada ahlinya. Ya, seperti contoh pada ahli Badan Standarisasi Nasional, kemudian konstruksi, sehingga kami belum bisa menentukan. Ini kan masih berproses. Kemudian setelah selesai kami juga akan minta pendapat daripada pakar pidana. Masalah teknis, mekanisme ataupun sistem, ini liftnya bisa terbuka depan, bisa terbuka belakang, itu teknis, nanti pakar atau ahlinya yang akan bisa memberikan keterangan dari hasil pemeriksaan yang akan kami lakukan nanti ke depannya. Namun walaupun keluarga korban belum melapor, kami dari Polresta Deli Serdang tetap melakukan upaya langkah-langkah penyelidikan terhadap kejadian ini agar terang apakah ini akibat kelalaian daripada penyelenggara bandara atau ada hal lain. Keluarga korban yang jatuh dari lift di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara meminta Kapolri untuk melimpahkan kasus tersebut ke Barreskrim. Keluarga bersama tim kuasa hukum juga akan melakukan somasi terhadap pengelola bandara. Keluarga Aisyah Sinta Dewi Hasibuan menuntut keadilan dalam kasus jatuhnya Aisyah dari lift di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Keluarga mengaku hingga saat ini belum menerima penjelasan dari pengelola bandara. Keluarga mempertanyakan mengapa pintu lift bisa terbuka namun tidak ada lantai tempat berpijak sehingga Aisyah jatuh terperosok. Kakak korban menyesalkan sikap pihak bandara yang tidak memperlihatkan CCTV di dalam lift ketika korban dinyatakan hilang. Keluarga berharap kasus ini bisa dilimpahkan dan ditangani langsung oleh Barreskrim Mabes Polri. Saya merasa kecewa sekali. Kenapa dari awal sudah tahu? Kan titiknya sudah tahu. Kita sudah tahu titiknya kemana. Kenapa lagi kita harus kemana-mana? Sudah tahu titiknya bahwasanya adik saya terjebak di lift. Kenapa yang ditayangkan lain kemudian yang kita minta tidak direspon? Itu aja. Kemudian masalah apa namanya tadi yang perkataan dari pihak angka 10 itu namanya Pak. Itu katanya adik saya membuka paksa pintu lift. Secara logikanya itu saya nggak terima. Secara logikanya pada saat kita lihat tayangannya secara seksama, apa mungkin tangan adik saya satu pegang HP di telinganya seperti ini, di kupingnya, kemudian tangan kirinya, yang bukan tangan utama yang selalu dia gunakan, membuka pintu, apa mungkin? Itu saya rasa tidak masuk logika.
Tak hanya memproses kasus ini ke ranah pidana, kuasa hukum korban Hotman Paris juga akan melakukan somasi terhadap pihak pengelola bandara. Namanya penyelidikan laporan polisi form A, artinya tanpa ada yang melapor. Tapi karena ini skalanya sudah viral dan sudah menyangkut dan juga nanti akan terkait dengan 2 perusahaan raksasa dunia, jadi keluarga ini menghimbau kepada Bapak Kapolri agar penyelidikan itu dan nanti kalau ditingkatkan ke penyidikan agar dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri, ya, karena adanya tuduhan-tuduhan bahwa seolah-olah almarhum membuka paksa itu sangat tidak masuk di akal, karena kan dia cuma pencet-pencet doang kan, ya. Harusnya kalau memang itu pintu sebelah itu ada rongga terjun bebas ke bawah, harusnya itu lift tidak boleh terbuka. Kira-kira begitu. Senin 24 April lalu, Aisyah Sinta Dewi Hasibuan jatuh dari lift di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Lift yang ia tumpangi terbuka, namun terdapat rongga dan tidak ada lantai tempat berpijak. Jasad korban baru ditemukan 3 hari kemudian oleh pengelola bandara. Dari Jakarta, Anggia Boni, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Pihak keluarga Aisyah Sinta Dewi, korban yang jatuh dari lift Bandara Kuala Namu Deli Serdang, akan melaporkan pengelola Bandara Kuala Namu ke polisi. Menurut keluarga, faktor keamanan lift yang tidak memadai menjadi penyebab tewasnya korban. Dan untuk memperbarui informasi dari Bareskrim Polri, sudah ada rekan kami Adi Mulya di sana. Selamat siang Adi, apakah pihak keluarga korban sudah tiba di Bareskrim? Ya baik Putri, Windasari dan juga pemirsa, betul pihak keluarga korban almarhumah Aisyah Sinta Dewi Hasibuan telah mendatangi Mabes Polri di Bareskrim Polri, maksud kami di pukul 10:58 waktu Indonesia Barat tadi. Pihak keluarga datang bersama tim kuasa hukumnya Hotman Paris dan partner, dan dalam kedatangannya ini bukan tanpa alasan. Dari pihak keluarga menyebut laporan ini dilakukan karena menganggap pihak Bandara Internasional Kuala Namu terdapat kelalaian di sana, terdapat tidak adanya pengecekan yang berarti ketika pihak keluarga melaporkan adanya kehilangan dari anggota keluarga, yakni Aisyah Sinta Dewi Hasibuan. Dari pihak keluarga dan juga tim kuasa hukum dari korban menyatakan akan membawa ini ke ranah pidana. Selain itu, di sisi yang berlainan akan membawa pula ranah perdatanya, akan disomasi juga beberapa pihak, diantaranya dari pihak Bandara Internasional Kuala Namu. Jika kita kilas balik sebentar, almarhumah Aisyah Sinta Dewi Hasibuan ini memang dinyatakan menghilang sejak hari Kamis tanggal 24 April 2023 pada saat mengantar keponakannya yang hendak pergi ke Malaysia. Dalam keterangan keluarga, pihak keluarga menyebut jika Aisyah Sinta Dewi Hasibuan ini sempat kembali ke mobil untuk selanjutnya dihubungi kembali oleh keponakannya agar naik kembali, dan ketika kembali ke Bandara Internasional Kuala Namu, Aisyah Sinta Dewi menghubungi keponakannya dan mengatakan jika ia terjebak di dalam lift. Nah, setelah saat itu tidak ada lagi kabar dari Aisyah Sinta Dewi Hasibuan. Putri dan juga pemirsa, dari pihak keluarga menyatakan ini terdapat kelalaian dari pihak Bandara Internasional Kuala Namu, dikarenakan pihak keluarga sebetulnya sudah mengadukan ini ke Bandara Internasional Kuala Namu pada saat Aisyah Sinta Dewi Hasibuan dinyatakan menghilang. Namun dari keterangan keluarga menyatakan pihak Bandara Internasional Kuala Namu tidak mengecek kondisi lift secara seksama dan menganggap tidak ada kerusakan yang signifikan yang terjadi di dalam lift. Sehingga kemudian Aisyah Sinta Dewi Hasibuan dinyatakan menghilang dan ditemukan meninggal dunia pada tanggal 27 April 2023. Untuk update terkini yang dapat kami kabarkan, betul pihak keluarga telah mendatangi Bareskrim di pukul 10:58 waktu Indonesia Barat dan akan membuat laporan mengenai kasus ini. Untuk selanjutnya akan kami perbarui mengenai laporan-laporannya seperti apa. Kembali ke studio, Putri Windasari. Baik, terima kasih Adi Mulya melaporkan langsung dari Bareskrim Polri.